Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kita berjumpa lagi pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang etika profesi, di mana terdapat 3 materi pembelajaran, yaitu yang pertama, prinsip etika, kedua, aturan dan interpretasi etika, serta ketiga, etika profesi sebagai suatu entitas bisnis. Nah, yang pertama, prinsip etika. Di sini ada 3 prinsip etika yang diambil, yaitu yang pertama menurut IAI, kedua menurut IFAC, dan yang ketiga menurut AICPA. Pertama, prinsip etika menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Ikatan Akuntansi Indonesia adalah organisasi yang menaungi profesi akuntansi di Indonesia. Prinsip-prinsip etika menurut Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu yang pertama, tanggung jawab profesi, bahwa akuntansi di dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Kedua yaitu kepentingan publik, di mana akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Ketiga yaitu integritas, akuntan sebagai seorang profesional dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan menjaga integritasnya setinggi mungkin. Nah, yang keempat, objektivitas. Dan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota Ikatan Akuntansi Indonesia harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan. Kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Yang keenam, kerahasiaan. Akuntansi harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Nah, yang ketujuh, perilaku profesional. Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik, dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Nah, yang kedelapan adalah standar teknis, di mana akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Nah, yang kedua menurut IFAC, atau yang disebut juga dengan International Federation of Accountants, di mana Federasi Akuntan Internasional merupakan organisasi global untuk profesi akuntansi. Nah, prinsip-prinsip fundamental etika menurut International Federation of Accountants yaitu yang pertama integritas, di mana seorang akuntan profesional harus tegas dan jujur dalam semua keterlibatannya dalam hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua adalah objektivitas, yaitu seorang akuntan profesional seharusnya tidak membiarkan bias, konflik kepentingan, ataupun pengaruh yang berlebihan dari orang lain untuk mengesampingkan penilaian profesional. Ketiga, kompetensi profesional dan kesungguhan. Seorang akuntan profesional mempunyai tugas yang berkesinambungan untuk senantiasa menjaga pengetahuan dan skill profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, legislasi, dan teknis. Selain itu, seorang akuntan profesional harus bertindak tekun dan sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku dalam memberikan layanan profesional. Keempat, yaitu kerahasiaan, di mana seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis profesional, dan bisnis tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat dan spesifik, kecuali ada hukum atau profesional atau kewajiban untuk mengungkapkan. Dan prinsip yang kelima yaitu perilaku profesional. Artinya seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan peraturan-peraturan terkait, dan seharusnya menghindari tindakan yang bisa mendiskreditkan profesi. Prinsip etika yang ketiga yaitu menurut AICPA
atau American Institute of Certified Public Accountant. Ini adalah organisasi profesional dalam bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya bagi akuntan publik terdaftar saja. Nah, prinsip-prinsip etika menurut American Institute of Certified Public Accountant yaitu yang pertama adalah tanggung jawab. Artinya, dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang profesional, anggota itu harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif. Yang kedua, kepentingan publik, yang berarti anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Prinsip yang ketiga yaitu integritas, yang artinya untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan ras integritas tertinggi. Prinsip yang keempat yaitu objektivitas dan independensi. Artinya, seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional, serta seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam fakta dan penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya. Prinsip yang kelima yaitu kehati-hatian atau due care, di mana seorang anggota harus selalu mengikuti standar-standar etika dan teknis profesi, terdorong untuk secara terus-menerus mengembangkan kompetensi dan kualitas jasa, menunaikan tanggung jawab profesional sampai tingkat tertinggi kemampuan anggota yang bersangkutan. Nah, prinsip yang keenam yaitu yang terakhir adalah ruang lingkup dan sifat jasa, yaitu seorang anggota dalam praktik publik harus mengikuti prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menetapkan ruang lingkup dan sifat jasa yang diberikan. Nah, materi pembelajaran yang kedua yaitu aturan dan interpretasi etika. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan etika profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau aturan etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Adapun aturan etika yaitu seperti independensi, integritas dan objektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, dan tanggung jawab dan praktik lain. Mengenai interpretasi etika, dalam praktiknya belum ada etika yang mutlak. Standar etika pun berbeda-beda pada sebuah komunitas sosial, tergantung budaya, norma, dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut. Baik itu komunitas dalam bentuknya sebagai sebuah kawasan regional, negara agama, maupun komunitas grup. Belum ada etika yang universal. Secara garis besar, kode etik dan perilaku profesional meliputi kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia, menghindari menyakiti orang lain, bersikap jujur dan dapat dipercaya, bersikap adil dan tidak mendiskriminasi nilai-nilai kesetaraan, toleransi, menghormati orang lain, dan prinsip-prinsip keadilan yang sama dalam mengatur perintah, hak milik yang termasuk hak cipta dan hak paten, memberikan kredit yang pantas untuk properti intelektual, menghormati privasi orang lain, dan kepercayaan. Materi pembelajaran yang ketiga yaitu etika profesi sebagai suatu entitas bisnis. Berbisnis merupakan salah satu bentuk kegiatan dan pekerjaan yang dimana bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi termasuk di dalamnya sikap yang beretika, kualitas produk, dan kepuasan pelanggannya. Dan untuk mencapai status bisnis yang baik dan sesuai dengan kaidah, perlu adanya penerapan dari etika bisnis di dalamnya. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Dalam dunia bisnis, etika dalam berbisnis sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Bagi pelaku bisnis, sangat penting untuk memiliki etika dalam menjalankan bisnisnya. Dan ini merupakan aturan dasar yang harus ada dalam berbisnis. Di dalam beretika sendiri meliputi sikap tepat waktu dalam menghadiri rapat, menyebutkan nama klien dengan baik, memberi ucapan terima kasih atau maaf kepada klien jika diperlukan.
Hal-hal kecil seperti ini merupakan penerapan dari beretika dalam berbisnis. Tidak melakukan hal-hal yang melanggar kode etik yang seharusnya dan tetap berada di jalur yang benar dan baik. Dengan memiliki sebuah etika, klien akan merasa lebih dihargai dan mampu memberi gambaran akan kualitas perusahaan kepada klien. Citra yang baik juga membuat jalan bisnis menjadi lancar dan terkendali. Dan segitu dulu video kali ini mengenai 3 pembelajaran tadi, yaitu tentang prinsip etika profesi, aturan dan interpretasi etika, serta etika profesi sebagai suatu entitas bisnis. Saya Jihan Dwinanda, mahasiswi semester 6 dari program studi S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.